encok saya kumat nih kayaknya. Wah, ini harus ke rumah sakit nih. Bisa ke klinik sini aja, Pak? No. Ke rumah sakit aja. Ke Rumah sakit klinik jauh, aja. jauh. Karin kenapa bisa ketawa kayak gitu sih? Kayak nggak ada masalah aja. Kemarin juga kayak udah akur sama Rifki. Zius sama Rifki juga kayak aman-aman aja. Gak ada tuh muka dendamnya. Ya, tinggal kabarin aja kenapa susah banget sih. Waduh! Giska, lo ngeliatin apaan sih sampai pohon segede ini lo tabrak? Enggak ada apa-apa. Udah yuk sebentar yuk sama Citra. Ih, aneh banget nih orang. Ayo, nih mister. Hey, slow down, hey, Ini, slow down. Aduh. Oh my god. Pak Regar tuh berat banget Aduh, ternyata. saya pakai bawa gitar lagi. Aduh, kalian ini ya udah bopong saya sembarangan, sekarang naruh saya asal-asalan. Maaf Mister Regar, maaf ya. Sorry ya Pak Regar ya. Kalian mau bikin saya sakit biar saya nggak bisa ke party nanti. Tenang aja, bisa kok. Ya maaf, saya juga nggak sengaja Mister. Iya. Enak aja Kalau kan? saya tahu tadi tuh ada Mister Regar, saya pasti ngeles. Iya sama saya juga. Saya bahkan jembrengin itu karpet merah buat Mister Regar jalan. Bukannya saya emang harus dispesialin, Ki. By the way, saya dengar dari anak-anak katanya kalian mau tampil ntar malam, Ki, Karin. Kenapa masih di sini? Sayanya mau, Mister. Cuman yang perempuan ini nggak mau. Gengsi lah, malu lah. Masa malu kalah saing kali sama suara saya yang bagus. Ntar saya bilang bapak kamu loh, Pak Regar, Sofyan. sebenarnya Pak, suara Karin itu bagus banget. Oh ya? Iya, serius. Saya itu dulu pas SMP sama Karin tuh saya selalu nemenin dia ke festival-festival. Sudah, nggak usah ungkit-ungkit. Ngapain sih? Ungkit-ungkit aja terus. Kalian aja ajak nostalgia nih. Sumai, Ya cuma ngejelasin bisa. doang. Ngejelasin apa mau ngompor-ngomporin gue di sini? Sok-sokan bilang nemenin dulu SMP. Iya tahu lu SMP bareng. Siapa yang mantan? Lu mantan. Mantan siapa? Mantan Michelle. Nah, Mantan monyet. Udah, ayo mending kita latihan nyanyi aja deh daripada lu berdua nggak jelas. Yaudah yuk kita latihan aja biar mantan monyet lu di sini nemenin Mr. Iya, Regar. Ya. kalian berdua ngobrol deh tuh baru. Tas. Nih, Pak, thanks. Dah. Oke, thank you, Rifki, Karin. Ih, licin lagi. Mau kemana kamu nemenin saya aja? ya ntar kan ada suster-susteran nih. Aduh, susternya masih lama, Bray. Akhirnya sampai juga. Melon, kafenya mana sih? Tadi lo bilang mau ajakin gue makan gelato. Sorry Bel, gue lupa ternyata kafenya udah pindah. Dan gue nggak tahu lokasinya sekarang ada di mana. Jadi mendingan gue ngajakin lo kesini. Tapi gue yakin kok mood lo bakal jadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi setelah gue ajakin kesini. Aduh Melon, lo kan tahu gue itu lagi panas banget nih hatinya. Gue lagi emosi banget. Lo tadi dijanjiin mau makan es krim, malah nggak jadi. Terus gimana dong sekarang? Mamai, untung saja tadi beta mutusin untuk balik ke kosan. Jadi beta bisa papasan sama nona pacar toh. Ya udah, untuk ngademin hati lo yang sekarang lagi panas ini, gue cariin lo es krim yang ada di sekitar sini aja, ya. Lo tunggu di sini, boleh duduk di motor gue atau lo duduk di sini sambil ngeliat air terjun, oke? Ya udah deh, udah cepetan sana. Udah lo jangan marah-marah lagi tapi ya, oke? Udah cepetan. Iya. Jangan lama-lama. Tapi ini kenapa nona pacar bisa sama Delon toh? Ya beta masih terima lah. Kalau nona pacar itu masih marah sama beta. Tapi jangan jalan juga toh sama si Delon anak geng limbah beracun itu. Tapi kalau beta nggak labrak dorang sekarang, yang ada bisa-bisa nona pacar marah terus
dia ngambek dan dia bisa putusin beta tuh. Wah, kan beta udah buat kejutan. Oh, lebih baik beta ikutin saja. Beta harus tahu situasinya seperti apa. Ya siapa tahu dorang berdua itu ada mau bikin tugas kelompok. Ya, positif aja dulu. Oke. Urusan kerjaan aman, tinggal pulang dan ngecek keadaan Okta. Tapi tadi Okta kelihatan lemes banget. Padahal tadi pas sama Zio, Okta kelihatan udah baikan. Mana sekarang gak nafsu makan? Apa aku masakin sup aja ya buat Okta? Pak, nanti boleh berhenti sebentar ke supermarket nggak? Iya, Ibu. Nanti saya ganti tujuannya di aplikasi ya. Baik, Ibu. Apa aku hubungin Tasya aja ya? Kan kemarin udah tukeran nomor telepon. Kasihan Okta kalau kayak gini terus. Paling nggak Tasya bisa maksa Okta buat makan biar cepet sembuh. Tapi apa aku nggak terlalu kecampur ya? Aku kan nggak tahu hubungan mereka sebenarnya kayak apa. Ya, kayaknya lo makin deket sama Karin. Itu si Rifki, Zio sama Karin udah akur ya? Soalnya kayaknya kemarin setahu gue mereka berantem gitu gak sih? Gue nggak tahu sih. Gue juga males sih tuh ikut campur urusan mereka. Ini by the way lo kenapa ya? Tiba-tiba nanyain tentang Karin. Lo masih dendam ya sama Karin? Udah deh guys, mendingan lo lupain aja masa lo sama Karin. Ini lo damai, kan lebih enak biar hidup lo lebih tenang. Lo gak usah ceramahin gue soal itu. Karena lo gak tahu sakit gue sama yang nyokap gue alamin. Tante Nurna tumben banget nelfon gue. Apa terjadi sesuatu ya sama aku? Gis, bisa nggak lo kecilin dulu nih musik lo ya? Soalnya ini Tante Nurma nelfon. Tante Nurma ngapain nelfon lo? Ya, siapa tahu Tante Nurma mau ngomong sesuatu yang penting gitu kan kita nggak tahu. Ya, bentar-bentar gue angkat dulu. Halo Tante. Halo juga Tasya. Kamu lagi di mana? Sibuk nggak? Bisa ke rumah Tante nggak Tasya? Ini aku lagi di jalan sih Tan. Emangnya di rumah Tante ada cara apa? Nggak ada acara apa-apa. Okta lagi sakit Tasya dan nggak mau makan. Rencananya hari ini Tante mau masakin sesuatu buat dia. Cuman takutnya Okta tetap nolak. Kamu mau nggak bantuin Tante untuk bujuk Okta makan? Kalau gue ketemu Okta lagi, bisa-bisa Okta berharap lagi dong sama gue. Belum lagi kalau Davin tahu. Gue kan udah janji buat serius sama hubungan gue dan Davin. Halo Tasya? Lo jawab dong, Sya. Dari sini gue aja yang jawab. Lo ngedengerin omongan gue ya berarti dari tadi? Ya kedengeran lah, Tasya. Orang tadi tuh volume HP lo gede banget. Nggak sakit sama tuh telinga? Sini. Tante, halo. Ternyata Tante sama aja ya, masih sama kayak dulu. Tante itu suka banget sih nyakitin perasaan orang, merusak hubungan orang. Terus sekarang Tante mau bikin Tasya jadi korbannya. Oh, bukan korban. Mau bikin Tasya kayak Tante. Kan Tante udah tahu kalau Tasya itu punya pacar. Masih aja disuruh-suruh ketemu sama si mantan. Tante tolong deh. Emang nggak bisa ya nggak nyakitin perasaan orang? Jangan jadiin Tasya itu kayak anak Tante dong, si Karin. Kalau dia kan emang hobinya itu nyakitin perasaan orang. Buktinya aja Zio sama Rifki sama-sama dikasih harapan. Kok kayak suara Giska? Cuma Giska nih yang bisa ngomong kayak gini. Kamu nggak bisa ngomong kayak gitu dong, Giska. Karin nggak seperti itu. Rifkinya aja yang nempel-nempel terus sama Karin. Padahal dia tahu Karin dari dulu udah deket sama Zio. Nggak perlu tutup-tutupin lagi kelakuan anak Tante. Satu kampus juga udah pada tahu gimana kelakuannya Karin. Buktinya anak Tante sibuk banget tuh bikin Zio sama Rifki nempel-nempel terus sama dia. Emangnya nggak mikir apa? Kalau nantinya bakal ada yang terluka. Kamu tuh... Ini lagi. Lagian, nyuruh-nyuruh orang untuk merusak hubungan orang lain. Gis, lo tuh nggak boleh kayak gitu tau Gis. Siapa tahu Tante Norma tuh lagi bingung dia harus gimana. Jadi bisa minta tolong sama gue. Dia cuma khawatir sama Okta. Kan gak salah. Ya tapi nggak perlu nyuruh-nyuruh lo kan, Sya.
Kenapa nggak dia aja?